Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Saudaraku ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan tafsir surah Al-Fajr. Kali ini kita akan mengupas ayat 21 hingga 23. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Kalla adalah kalimat zajri warrad'i wal ibtal, kata untuk membantah, menegur, mendamprat dan menyalahkan. Apa yang disalahkan? Yang disalahkan adalah perbuatan-perbuatan buruk yang dipaparkan Allah sebelumnya. Jadi seakan-akan dikatakan, semestinya bukan seperti ini amal kalian. Semestinya kalian memuliakan anak yatim, saling memotivasi, memberi makan, tidak makan warisan secara zalim, dan tidak terlalu cinta dunia. Jadi kalanya tadi itu untuk membantah sebelumnya. Karena sebelumnya itu kan Allah menyebut beberapa sifat buruk dari orang-orang musyrik yang merasa jadi kekasih Allah hanya karena dikasih kekayaan. Lalu Allah menyebut sifat perbuatan-perbuatan buruk mereka, seperti mereka tidak memuliakan anak yatim, kemudian mereka tidak saling memotivasi ngasih makan orang miskin, kemudian memakan secara zalim harta warisan anak yatim dan anak wanita, dan mereka itu sangat cinta dengan harta. Terus itu semuanya disalahkan oleh Allah. Kalla, tidak benar itu. Semestinya tidak seperti itu. Ya. Jadi ini kan berbicara dengan orang-orang yang punya atau terkena sifat maghrur, tertipu, merasa disayang Allah, merasa dimuliakan Allah hanya karena dibuat kaya, menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Semua khurafat kan berawal dari situ ya. Misalnya hari tertentu ini dihubungkan dengan kesialan di masa yang akan datang. Itu kan contoh menghubungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Di Jawa itu masih banyak beberapa tradisi semacam itu, dan beberapa orang yang masih belum mendapatkan ilmu terfitnah dengan itu. Karena kadang-kadang bisa jadi kebetulan seperti yang ditakutkan. Gitu ya. Walaupun sebenarnya yang tidak terjadi itu jauh lebih banyak. Tapi karena setan ngasih pengaruh semacam itu, akhirnya dianggap itu sebagai bukti dari kebenaran apa yang mereka yakini. Ya. Jadi meyakini bahwa untuk hari ini itu nanti akan memberi bahaya ini. Kalau hari ini akan memberi keberuntungan ini, misalnya. Gitu ya. Orang nikah itu harus diatur betul. Hari hanya akad nikahnya. Kalau enggak gitu nanti celaka. Wah, itu kan suudzon pada Allah. Kok berani-beraninya mengatakan hal yang gaib padahal bukan nabi. Gitu toh. Kalau Rasulullah mengatakan nanti akan terjadi begini, nah beliau dapat wahyu. Nah, kalau orang itu menyatakan bahwa hari ini nanti akan berakibat buruk ini, hari ini akan berakibat baik begini, itu dasarnya apa?
selain hanya khayalan-khayalan manusia belaka. Itu kan mirip seperti orang yang meyakini akan dapat celaka hanya karena kejatuhan cicak. Wah, itu logikanya bagaimana? Penjelasannya bagaimana? Itu bentuk suudzon kepada Allah. Dan lagi nggak konsisten itu. Konsistennya apa? Kenapa yang diatur harinya itu hanya soal-soal tertentu saja, masalah pernikahan, mengawali kerja, mengawali ABC dan sebagainya. Kenapa nggak semuanya? Kenapa kalau misalnya mau beli lombok misalnya nggak cari hari? Bukankah lombok bisa memungkinkan asam lambung, ya? Atau bisa membuat penyakit yang ini? Mungkin saja kan. Beli sate misalnya, kenapa nggak ditentukan harinya apa? Bukankah sate bisa menimbulkan kolesterol? Bisa menimbulkan masalah jantung? Gitu ya. Jadi seleksi terhadap beberapa kejadian yang dipilihkan hari itu adalah menunjukkan kebatilannya. Dan lagi pula mana ada toh hidup itu tidak terkena susah, itu kan mustahil. Hidup itu memang isinya adalah susah dan bahagia. Nah, itu Allah menentukan itu. Nggak ada orang yang akan lepas dari namanya susah dan bahagia. Rasulullah sendiri kan ganti-ganti hidupnya itu. Diawali dulu dengan ayahnya yang meninggal dunia misalnya. Lalu kemudian beliau diasuh oleh ibunya sampai usia 6 tahun. Ibunya meninggal dunia, kasih susah lagi. Terus diasuh oleh kakeknya, dibuat gembira lagi kan. Setelah itu di usia 8 tahun kakeknya meninggal, susah lagi. Lalu kemudian diasuh oleh pamannya, gembira lagi. Tapi pamannya dikasih miskin, susah lagi. Susah sampai 17 tahun, 25 tahun beliau hidup dalam keadaan miskin, dikasih gembira lagi apa? Dinikahkan dengan Khadijah, kaya raya. Itu tuh. Setelah kaya raya gembira, ditambah apa? Dapat dikasih susah lagi. Kenapa? Dapat anak pertama lahir seneng, setelah itu meninggal dunia Al-Qasim. Anak kedua bahagia lagi, meninggal lagi. 7 anak Nabi itu, 6 itu semuanya meninggal saat Rasulullah masih hidup, kecuali Fatimah saja. Setelah itu beliau dikasih nikmat lagi, apa? Menjadi seorang Nabi. Setelah itu dikasih susah lagi, apa? Diuji dengan ucapan buruk, dituduh senteng, gila, hendak dibunuh dan lain sebagainya. Setelah itu dikasih susah lagi, Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal dunia. Setelah dikasih gembira lagi, menikah dengan Aisyah, menikah dengan Saudah. Nggak pernah lepas soal itu antara susah dan bahagia. Terus kalau orang itu merasa bahwa dengan memilih hari itu akan menjadi gembira seterusnya, itu kan omong kosong, mustahil itu. Nah, kalau Rasulullah misalnya punya anak, kemudian anaknya meninggal, apa salah harinya itu? Kufur itu sampai menyalahkan Rasulullah semacam itu, ya. Nah, itu contoh kebatilan keyakinan-keyakinan di sebagian masyarakat kita yang menghubungkan sesuatu yang nggak ada hubungannya. Yaitu mirip sama orang yang kebetulan pakai baju merah, terus wanita yang diinginkannya kebetulan baju merah, terus dek, wah, apakah ini pertanda jodoh? Padahal perempuan yang diinginkannya sudah punya suami misalnya. Itu kan konyol banget ya, perasaan-perasaan kayak begitu itu. Menghubungkan sesuatu yang nggak ada hubungan itu adalah sumber khurafat di seluruh masyarakat itu. Ya, makanya kalau di barat semacam ini diperbaiki dengan rasionalisme. Apa? Semua variabel yang disangka punya hubungan itu harus ditemukan bukti nyata bahwa ada hubungannya. Sehingga itu akan menghilangkan mitos-mitos di masyarakat. Misalnya seperti keyakinan bahwa pelangi itu adalah tangganya bidadari untuk turun ke bumi. Nah, ini membuktikannya bagaimana? Ketika nggak ada buktinya, nah kayaknya kemudian ditolak sebagai sebuah kebenaran. Setelah diteliti ternyata itu adalah bentuk pembiasan cahaya, gitu kan? Lalu ada keyakinan bahwa kunang-kunang itu asalnya adalah dari kuku orang yang sudah meninggal, misalnya ya. Ada keyakinan kayak begitu, ya. Nah, ini ditolak dengan cara pikir rasionalisme di barat. Kenapa? Karena diteliti ya nggak ada hubungan antara kuku dengan kunang-kunang. Nah, ini kan penyakit sejak zaman dulu itu adalah keyakinan buruk itu munculnya dari menghubungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya, gitu ya. Nah, di Islam sebenarnya sudah diajarkan sejak lama ini di surat Al-Fajr ini. Bagaimana bisa menghubungkan kekayaan dengan ridho Allah itu apa dasarnya? Wahyu nggak ada, analisis rasionalnya juga tidak ada,
gitu ya. Nah, makanya ruh dari ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kritis. Orang itu, nah, yang penting dalam hidup itu adalah tawakal. Semuanya dipasrahkan kepada Allah. Kalau masalah gembira dan kesusahan sudah pasti nggak usah ditakutkan itu. Yang penting bagaimana kita itu bisa bersyukur saat dikasih nikmat dan bisa sabar, bisa tabah saat dikasih susah. Poinnya kan cuma itu saja itu. Orang terbaik saja seperti Rasulullah nggak selamat dari namanya kesusahan dan musibah. Terus kita sebagai orang mukmin ingin menghindari itu semua. Itu nggak sama dengan kasus orang pakai helm untuk menjaga ketika kecelakaan. Itu kan real, nyata, bisa dibuktikan. Tapi kalau masa depannya nggak jelas, ya itu nggak bisa bersikap suudzon kepada Allah. Itu yang dihilangkan dalam Islam, yang dinamakan tatoyur, itu semacam itu. Tatoyur itu meramalkan nasib buruk di masa yang akan datang karena tanda-tanda di alam ini yang tidak ada hubungannya dengan kejadian buruk tersebut. Jadi zaman dulu itu orang Arab itu kalau misalnya pengen safar, pengen mengetahui apakah bisnisnya beruntung apa tidak, mereka itu melempar burung. Burung itu nanti kalau terbang ke kanan maka dianggap sukses. Kalau terbang ke kiri maka dianggap akan gagal. Nah, di masyarakat itu masih banyak kayak begitu itu. Burung gagak terbang di atas rumah. Wah, siapa yang akan mati ini loh. Kok bisa berani-beraninya itu ngomong kayak begitu yang nggak ada hubungannya itu, ya kan? Nah itu ya. Takut dengan Bathara Kala. Yang kita sembah itu sopo sih? Bathara Kala atau Allah, ya kan? Ya kan? Nah itu hal-hal yang batil kayak begitu itu memang perlu perjuangan tersendiri untuk menjelaskan kesalahannya itu bagaimana. Takut dengan Nogodino, sopo Nogodino, bawa ke sini. Nggak ada realitas Nogodino itu, ya kan? Orang Amerika nggak percaya Nogodino, waktunya kaya ya kaya, ya kan? Waktunya sehat ya sehat. Ya Allah yang menentukan itu. Ya nggak ada mitos-mitos semacam itu. Oke. Jadi kala ini adalah bentuk teguran terhadap keyakinan yang salah, teguran terhadap amal perbuatan yang salah. Setelah itu Allah melanjutkan dengan kata idza dukkatil ardu dakkan dakka. Idza bermakna jika. Ya. Dukkat dari kata dakka. Dakka itu di situ bermakna menghancurkan. Menghancurkan, mematahkan dan menghancurkan sampai level seperti tepung. Nah, itu dakka maknanya. Jadi kalau dukkat itu berarti dipatahkan dan dihancurkan sampai level seperti tepung. Ya. Al-ardu bermakna bumi, berarti dukkatil ardu, bumi dihancurkan, dipatahkan dan dihancurkan hingga seperti tepung. Dakkan dakka. Ini adalah maf'ul mutlaq litakid, untuk menguatkan. Jadi benar-benar dipatahkan, benar-benar dihancurkan. Nah, mulai dari frase idza ini, idza syartiyah yang bermakna syarat ini, sampai waji'a yauma idzin bi jahannam, itu fungsinya adalah masih menjadi tauti'ah atau muqaddimah untuk kalimat yang merupakan informasi utama, yang merupakan jawab dari syarat idza itu. Jawab syaratnya apa? Yakni ayat yang berbunyi fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Itu sebenarnya informasi terpentingnya itu yang hendak disampaikan, ya. Dan mulai kata idza ini ada unsur ancaman kepada mereka. Apa itu ancamannya? Sebelumnya itu kan orang-orang musyrik itu diancam dengan azab dunia. Mulai dari lafaz alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, ya, yang bermakna apakah kamu tidak melihat apa yang diperbuat Tuhanmu pada kaumnya Ad. Kaum Ad itu dibinasakan Allah dengan cara apa? Dihancurkan dengan angin topan yang berhembus terus selama 7 hari 8 malam sampai hancur lebur mereka, mati semuanya. Itu kan azab dunia, terjadi di dunia. Jadi orang kafir itu seakan-akan dikasih peringatan. Kamu kalau tetap mengkufuri utusanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu masih tetap mengkufuri, tidak mau beriman pada hari akhir, dan maghrur, terkena
jenis ujub, narsis, merasa disayang Allah karena mendapatkan kekayaan. Tapi pada saat yang sama kalian itu justru melakukan banyak perbuatan maksiat. Kalau kamu terus tetap seperti itu dan tidak bertobat, maka kamu akan kuazab seperti nasib umat-umat sebelum kalian. Itulah, itu maksud diceritakan kaum Ad, Samud, dan Fir'aun sebelumnya. Selain diancam dengan azab dunia, mereka juga diancam dengan azab akhirat. Itu ya. Nah, ini yang dikatakan dari kata, ya, maksud dari lafadz idza dukkatil ardu dakkan dakka, gitu ya. Jadi seakan-akan mau dikatakan begini, kalaupun kalian meremehkan ancaman azab dunia, atau misalnya Allah itu memutuskan untuk memberi tangguh mereka tidak disiksa di dunia, maka azab akhirat adalah azab yang tidak mungkin lagi mereka hindari, adalah sesuatu yang pasti, ya. Dan ngerinya adalah kalau sudah di akhirat itu, maka tidak ada lagi maaf dari Allah. Saat mereka sudah sadar, saat mereka sudah mau tobat, tapi itu sudah tidak ada manfaatnya, ya. Oke. Jadi kembali ke sekarang, kita lebih dalami lagi. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Tadi sudah saya sampaikan, dukkat itu dari kata dakka yang bermakna kasrun dan dakkun, mematahkan dan menghancurkan hingga seperti tepung. Ya. Nah, dakka kenapa diulang 2 kali di sini? Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwa aktivitas mematahkan dan menghancurkan itu terjadi berulang kali. Ya. Dakkan yang pertama adalah maf'ul mutlaq li ta'kid, untuk takkid sifatnya. Dakka yang kedua itu menjadi takkid dakka yang pertama. Ya. Jadi misalnya seperti orang Arab ketika mengatakan qara'tul kitaba baban baban, saya membaca Al-Quran, atau saya membaca Alkitab satu bab. Nah, ini maksudnya adalah dilakukan berulang-ulang tiap bab-bab yang berbeda. Jadi nanti bumi itu akan dipatahkan dan dihancurkan berulang kali hingga seperti debu, seakan-akan tepung yang berterbangan. Ya, dari kata dukkatil ardu dakkan dakka, ini sudah kita bisa bayangkan bumi itu nanti akan digoncangkan terus-menerus. Dan ini terjadi saat Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala pertama kali. Jadi sangkakala itu nanti akan diperintahkan ditiup sebanyak 3 kali. Yang pertama dinamakan nafkhatul faza', tiupan yang sifatnya itu membuat terkejut, ketakutan luar biasa. Yang kedua adalah nafkhatus sa'qi, tiupan yang membuat makhluk seluruhnya itu mati, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Yang ketiga adalah nafkhatul ba'thi, tiupan yang membuat makhluk itu semuanya dibangkitkan. Nah, peristiwa dukkatil ardu dakkan dakka itu terjadi pada tiupan yang pertama. Jadi saat nafkhatul faza', tiupan membuat takut itu, maka Allah memberikan azab terbesar di bumi yang belum pernah diberikan kepada makhluknya. Jadi kalau azab Allah sebenarnya kan diberikan berkali-kali. Boleh diceritakan kisah umatnya Nabi Nuh. Setelah didakwai hampir 1000 tahun, mereka itu tidak beriman, maka Allah mengirimkan azab tapi berupa banjir besar sampai bumi ini tergenang selama puluhan hari. Ya. Lalu ada umatnya Nabi Lot yang diazab dengan apa? Dengan dibalik kotanya dan dihujani dengan batu. Ya. Lalu kemudian umatnya Nabi Ad diazab dengan apa tadi? Dengan angin topan, bertiup berhari-hari sampai menghancurkan dan bahkan mematahkan leher manusia. Ada yang diazab seperti model kota Pompei itu, dengan letusan gunung yang membuat mereka itu terkena asap vulkanik yang sampai membuat nggak bisa bergerak dan membatu di situ ya. Jadi macam-macam bentuk azab itu. Nah, kiamat itu gabungan seluruh azab itu, azab terbesar. Nah,
Jadi nafkhatus sa'qi yang disebut tiupan yang nafkhatul faza yang disebut tiupan membuat terkejut itu adalah azab terbesar yang diberikan Allah, yang memang levelnya adalah Allah berkehendak menghancurkan seluruhnya, bukan hanya daerah-daerah tertentu. Kalau azab terhadap umat Nabi Nuh itu kan lokal, azab terhadap umatnya Nabi Had juga lokal, azab terhadap Fir'aun juga lokal, nggak mencakup ke seluruh bumi. Tapi yang namanya nafkhatul faza' ini azab Allah yang sifatnya merata. Kenapa? Karena murka Allah saat itu sudah merata, semuanya kena, tidak ada satupun yang disisakan. Disitulah yang dimaksud di sini idza dukkatil ardu dakkan dakka, itu terjadi pada hari itu. Jadi bumi saat itu akan digoncangkan terus-menerus. Kalau bumi hari ini pernah mengalami yang namanya gempa, yang paling besar itu, ingat saya itu gempa yang pernah dirasakan di bumi itu di daerah Amerika Selatan gitu ya. 9 skala Richter kalau nggak salah, itu gempa terbesar yang pernah dirasakan umat manusia, yang buat bangunan itu nggak ada yang tersisa, itu hancur semuanya. Kalau di Indonesia ini prediksi akan terjadi gempa mega trust itu prediksinya antara 7 sampai 8 sekian, itu agak ngeri juga itu ya. Nah, tapi kiamat itu goncangannya melebihi itu semua dan terus menerus, karena kalau gempa di bumi itu kan tidak lama ya, tidak lama. Gempa di bumi itu paling beberapa menit, ya 10 menit, 15 menit paling lama. Kalau gempa yang dukkatil ardu dakkan dakka, ini maknanya terus menerus sampai level semua benda bumi itu bertumbukan satu sama lain. Jadi gedung-gedung jatuh itu nanti akan bertumbukan, mematahkan satu gedung satu dengan gedung yang lain. Bahkan gunung-gunung juga akan bertumbukan, mematahkan satu gunung dengan yang lainnya, hingga kemudian semua bangunan akan roboh, semua gunung akan patah, bahkan akan hancur lebur seperti tepung nantinya. Nah, itu maksud dari dukkatil ardu dakkan dakka. Guncangan semacam ini itu juga yang diisyaratkan dalam surat Al-Zalzalah, surat ke-99, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi diguncangkan dengan guncangannya yang luar biasa itu, ya. Jadi nanti di saat sudah terjadi peristiwa ini, sudah terjadi momen dukkatil ardu dakkan dakka, semua tonjolan di bumi itu nanti akan lenyap dan semuanya akan menjadi rata. Karena kata dakka itu memang konsekuensinya adalah rata, ada unsur taswiyah. Ya, jadi bayangkan itu kira-kira seperti apa guncangannya dan berapa lama sampai membuat seluruh tonjolan di bumi menjadi rata. Memang kalau kita misalnya punya pasir ya, terus kita gerak-gerakkan terus begini, itu nanti lama-lama rata itu lama-lama. Jadi yang misalnya kita buat kayak model gunung-gunungan atau ada cekungan apa itu, kalau kita gerakkan terus dalam waktu yang lama, itu lama-lama nanti akan rata. Sekarang bayangkan dahsyatnya gempa yang akan terjadi pada hari kiamat itu saat disebut Allah dukkatil ardu dakkan dakka ini, karena nanti semuanya akan dibuat rata, tidak ada tonjolan sedikit pun, dan semua akan terpisah-pisah nantinya. Ya, itu dahsyatnya makna pada kata dukkatil ardu dakkan dakka. Selanjutnya Allah mengatakan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ja'a bermakna datang, Rabbuka bermakna Tuhanmu. Jadi di sini makna harfinya adalah Tuhanmu akan datang. Kapan ini terjadi? Ini nanti akan terjadi yakni pada setelah nafkhatul ba'thi. Jadi setelah tiupan yang sifatnya membangkitkan. Jadi ini ada kejadian yang tidak diceritakan ini. Sebenarnya kan setelah nafkhatul faza', ketakutan, itu ada nafkhatus sa'qi, tiupan yang membuat semuanya mati. Nah, ini dilewati. Di sini yang ditonjolkan adalah peristiwa setelah dibangkitkan, maka Allah akan datang, waja'a rabbuka. Nah, Tuhanmu akan datang. Nah, makna Allah datang ini kalau di tafsir Jalalain, Al-Mahalli menafsirkan yang dimaksud di sini itu adalah amr. Jadi ja'a amrullah, artinya berarti di takwil, ya. Nah, ini jadi rujukan tafsir Jalalain itu rujukan pondok-pondok pesantren mayoritas di Indonesia. Maka wajar jika dari sisi akidah memang kebanyakan santri-santri yang memakai tafsir Jalalain ini memang mengikuti
pemahaman Asy'ariyah yang memang mengizinkan takwil, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Termasuk Asy-Syaukani di Fathul Qadir itu saya cek beliau juga menakwil ini. Jadi yang dimaksud dengan wajah rabbuka adalah amarnya atau qadha-nya atau zaharat ayatuhu. Nah, gitu ya. Artinya berarti Asy-Syaukani termasuk yang memahami ini adalah jenis majasi, sehingga beliau takwilkan yang dimaksud datang ini adalah perintah Allah, ya. Kenapa kok ditakwil? Karena kalau dipahami seperti datang manusia yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu menimbulkan kesan bahwa Allah itu lebih kecil dari makhluknya, gitu loh ya. Ya, sehingga tidak berani menafsirkan semacam itu, karena Allah adalah zat yang maha besar yang tidak mungkin menempati makhluknya, ya, lebih kecil dari makhluknya, sehingga ditakwil semacam ini. Ibnu Asyur juga menakwil bahwa yang dimaksud datang adalah hisabnya, jadi hisabuhu, wajaa hisabu rabbika, gitu ya. Yang datang adalah hisabnya Allah Ta'ala. Ya. Adapun kalau dalam pemahaman Ibnu Taimiyah dan umumnya Salafi yang sekarang mengikutinya, maka mereka akan mengisbat istilahnya. Lafadznya sudah datang, lafadznya adalah jaa, dan ya sudah diterima saja, diimani berdasarkan makna bahasanya seperti apa yang sesuai dengan kelayakan Allah yang berbeda dengan makhluknya, tanpa bertanya kaifa, gitu ya, tanpa bertanya bagaimana. Nah, ini biasanya takwilnya memang seperti itu, ya. Nanti akan saya terangkan dalam hadis bagaimana kalau menurut hadis sahih Allah datang itu, penjelasan Rasulullah itu bagaimana seperti dalam riwayat. Ini memang memungkinkan ditafsirkan dua-duanya, ditafsirkan secara harfiah ala Ibnu Taimiyah dan umumnya Salafi mungkin. Nah, tapi difahami dengan takwilnya Asy'ari juga mungkin juga. Nah, ini yang menimbulkan perdebatan yang memang akhirnya tidak selesai biasanya, ya. Lalu kemudian al-malak di sini ma'tuf alaih, wal malaku itu ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih artinya berarti digandeng dengan rabbuka, sehingga memperkirakan pengulangan amilnya. Jadi wajah rabbuka wal malaku seakan-akan wajah rabbuka wajah al malaku, gitu ya kira-kira. Datang Tuhanmu dan datang pula malaikat. Ya. Al malak di sini adalah alif lamnya jinsiyah, bermakna jenis. Malaknya juga isim jenis. Jadi walaupun lafadznya mufrad, biasanya diterjemahkan satu malaikat, tapi karena isim jenis bisa kita terjemahkan malaikat-malaikat yang berjumlah sangat banyak. Ya. Kemudian soffan adalah masdar soffa. Nah, makna soffa itu adalah menjadikan sesuatu sejajar dengan sesuatu yang lain. Ya. Ja'alal wahid hadwal akhar, itu menjadikan sesuatu sejajar dengan yang lain. Bahasa kita adalah membariskan. Jadi soffan itu bermakna dalam keadaan berbaris, begitu maksudnya. Rata, tidak ada kelokan-kelokan. Nah, di surat As-Saff ayat 4, Allah juga memakai kata saffa itu untuk menunjukkan berbarisnya tentaranya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan berbaris, maksudnya rapi. Ketika perang itu dalam keadaan rapi. Termasuk kata saffa ini dipakai oleh Fir'aun saat memerintahkan tukang sihir untuk melawan Nabi Musa. Fa'ajmi'u kaidakum thumma tu saffa. Ya. Jadi tipu daya kalian itu sepakatilah, kemudian datanglah dalam keadaan berbaris. Jadi tukang-tukang sihir yang tidak ditarungkan dengan Nabi Musa itu jumlahnya banyak, dan karena banyak itu mereka nggak ngerumpel tapi berbaris sifatnya. Nah, Sofan yang pertama kenapa kenapa diulang dua kali di sini? Ya, Sofan di sini dibuat dua kali. Yang pertama itu berposisi sebagai hal, ya, keadaan. Jadi malaikat itu akan datang dalam keadaan berbaris. Berarti mereka itu tidak random sifatnya, tetapi mereka nanti akan berdiri dalam keadaan berbaris. Adapun sofan yang kedua, maka mustahil itu difahami sebagai takkid, nggak mungkin, karena sofan itu bukan kata untuk
menguatkan. Sofan yang kedua itu maknanya adalah tartib dan tasnif. Apa itu? Yakni urutan dan pengelompokan. Ya, jadi malaikat nanti itu berbaris secara urut dan juga akan berkelompok. Ya, jadi gimana itu ceritanya? Nah, ini ya. Saya akan menceritakan menurut riwayat hadis dan juga diringkas oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi ringkasnya itu begini nanti. Setelah manusia itu dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak bersunat, lalu mereka itu akan menuju ke suatu tempat. Ya, mereka akan dipanggil lalu menuju satu tempat untuk dikumpulkan menjadi satu. Tempat itulah yang dinamakan dengan padang mahsyar. Setelah sampai di sana, itu nggak langsung hisab oleh Allah, tidak langsung diputus oleh Allah. Jadi mereka akan dibiarkan dulu oleh Allah. Dibiarkan dulu dalam waktu yang sangat lama. Ya, ada riwayat yang memberi kesan bahwa kita sendiri orang mukmin itu akan mengalami masa menunggu itu 70 tahun nanti di sana. 70 tahun. Jadi bayangkan kira-kira seusia kita di dunia itu nunggu tanpa ada kejelasan. Apakah kita lapar saat itu? Ya, lapar seperti di dunia. Apakah kita akan haus? Ya, kita juga akan merasakan haus. Tapi nggak ada kematian. Nah ya, makanya ada ucapan salaf di masa lalu, orang yang paling sering kenyang di dunia adalah orang yang paling kelaparan nanti di hari kebangkitan. Orang yang paling sering lapar di dunia adalah orang yang paling kenyang nanti di akhirat. Jadi balasannya nanti seperti itu. Itu belum masuk surga atau neraka ya, dalam kondisi haus dan lapar itu. Ya. Saking hausnya, orang-orang kafir itu sampai digambarkan itu nanti akan dikumpulkan Allah dalam keadaan matanya menjadi berwarna biru, zurqa. Di Quran itu ada ayat yang menunjukkan bagaimana orang dihimpun oleh Allah dalam keadaan mata bermata biru. Itu saking hausnya. Bukan bentuk keindahan, enggak, saking menderitanya. Haus tapi nggak bisa mati, dan nggak bisa minum gitu loh. Jadi bayangkan seperti itu. Ya, makanya di hari semacam ini yang paling beruntung itu diantaranya adalah orang-orang yang di dunia diuji dengan kemiskinan, yang sering kelaparan dalam hidupnya. Orang-orang yang tidak diuji kemiskinan bagaimana? Setelah mengetahui berita semacam ini, di zaman dulu mereka itu karena saking takutnya termasuk golongan orang yang haus dan lapar di hari kebangkitan itu, maka mereka memperbanyak puasa. Kenapa? Karena puasa itu kan berarti melaparkan diri dan menghauskan diri karena Allah. Harapannya nanti di hari kebangkitan itu tidak termasuk golongan yang dibuat haus dan lapar. Jadi dibiarkan itu. Nah, dalam riwayat yang lain itu dikatakan mereka semua akan menunggu dalam waktu setengah hari, sementara satu harinya itu selama 50.000 tahun. Berarti setengah harinya berapa? 25.000 tahun. Ini lebih ngeri lagi ya. Ini yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Ya, jadi mereka itu panik. Yang panik bukan hanya orang kafir ya, mukmin pun panik. Bahkan nabi-nabi pun juga panik gitu. Ya, kepanikan mereka itulah yang akhirnya membuat mereka itu karena lama, nggak jelas. Bayangkan ya, kita menunggu misalnya 2 jam aja rasanya seperti itu. Coba nunggu setengah hari misalnya. Nunggu dikeluarkan aja. Menunggu selama itu luar biasa itu rasanya. Apalagi nunggu 2 hari, nunggu 3 hari, nunggu 4 hari. Terus bayangkan 1 tahun ya, nunggu dibiarkan. Jadi dicueki dulu oleh Allah, dicuekin itu. Pertama itu makhluknya Allah tidak akan peduli dulu sampai mereka itu bingung, ini kita mau diapakan sebenarnya. Ini sepertinya hari yang memang disebutkan oleh para nabi dan rasul, tapi kok seperti ini ya, ini mau apa? Mereka itu bingung semuanya.
sampai mendatangi Nabi Adam. Kemudian mereka bilang, wahai Nabi Adam, engkau adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah, tolong sampaikan kepada Tuhan kita, sebenarnya kita ini hendak diapakan, tolong segera diputuskan. Nabi Adam bilang, saya enggak berani, saya dulu pernah melakukan kesalahan, saya dulu dilarang makan buah di surga tapi aku melanggarnya, jangan ke saya, kamu pergi ke Nuh saja. Nuh itu Rasul pertama yang diutus oleh Allah. Akhirnya manusia datang semuanya ke sana, ke Nabi Nuh, minta tolong. Terus Nabi Nuh juga menolak, saya tidak berani, ya. Nabi Nuh itu merasa beliau itu pernah mendoakan kaumnya itu dengan kebinasaan, ya. Itu dianggap bagian dari kesalahan, ya. Maka beliau kemudian bilang, jangan ke saya, kamu datangi saja Ibrahim, karena Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Lalu kemudian mereka datang ke Nabi Ibrahim, minta tolong sama Nabi Ibrahim, bilang, jangan, saya tidak berani, karena saya pernah berdusta 3 kali. Yang pertama, saat diajak untuk menyembah berhala, saya ngomong aku sakit, jadi berbohong tapi untuk menolak melakukan perbuatan haram. Terus bohong yang kedua adalah saat selesai menghancurkan berhala-berhala orang kafir itu, lalu kemudian ditanya oleh raja, kamu yang menghancurkan? Jawaban Nabi Ibrahim, enggak, yang menghancurkan itu patung yang paling besar itu. Nah, sebenarnya itu bohong tapi untuk membuat berpikir bahwa patung itu enggak punya kuasa apapun. Bohong yang ketiga adalah saat hijrah ke Mesir, istrinya Sarah itu cantik banget, kemudian hendak diperistri oleh Fir'aun yang ada di sana. Maka Nabi Ibrahim ditanya, kamu siapanya wanita ini? Nabi Ibrahim kalau menjawab saya suaminya pasti dibunuh. Maka beliau menjawab, ini adalah saudari saya, sehingga tidak dibunuh. Jadi bentuk tauriah, ini saudari dalam iman maksudnya. Beliau merasa berbohong sebanyak 3 kali, nggak berani. Makanya kemudian bilang, kamu datang saja ke Musa. Musa itu kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Lalu kemudian datang ke Nabi Musa minta tolong. Jawaban Nabi Musa, nggak berani saya. Kenapa? Saya pernah berbuat dosa membunuh orang. Kamu datang saja ke Isa, dia itu ruhullah, ya. Terus datang ke Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan nggak berani juga, walaupun nggak menyebut alasannya apa. Ya bisa jadi Nabi Isa ini nggak enak karena beliau adalah satu-satunya Nabi yang dipertuhankan, yang sampai diikuti miliaran orang hari ini. Itu yang mempertuhankan Nabi Isa itu kan miliaran orang itu, ya. Sehingga beliau itu merasa walaupun bukan salah beliau, tapi mungkin beliau merasa sebagai hamba ini kok sangat tidak enak menjadi penyebab semacam itu. Lalu kemudian disuruh ke Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad didatangi, dimintai tolong, maka beliau menyanggupi. Maka beliau kemudian datang menuju ke sebuah tempat di depan arsy. Maka beliau tersungkur sujud memuji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah beliau ucapkan selama di dunia, diilhami Allah di hari itu. Sujud terus berapa lama? 1 jam? Tidak. 2 jam? Tidak. 5 jam? Tidak. 1 hari? Tidak. Seminggu sujud Rasulullah itu, demi membuat Allah itu ridho. Allah kan marah betul di hari itu. Jadi tidak ada momen di mana Allah itu sangat murka kecuali di hari kiamat itu. Dan Allah tidak akan pernah lagi marah seperti marahnya hari itu. Jadi sujud 1 hari nggak cukup, belum meredakan murka Allah. 2 hari belum cukup, seminggu. Jadi di riwayatnya itu harus Jumu'ah, sajadah Jumu'atan, satu pekan. Setelah sujud barulah Allah mengutus malaikat untuk membangunkan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad waktu itu saat sujud itu dibangunkan paksa, begitu, diangkat lengannya begini, disuruh berdiri, kemudian ditanya oleh Allah, hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, kamu akan dikasih, berilah syafaat, maka akan diterima syafaatmu. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan syafaatnya. Ya Allah, ini hambamu semuanya sudah bingung, sudah panik, semuanya sedang susah, segeralah putuskan mereka. Jadi syafaat pertama Nabi itu adalah syafaat untuk meminta Allah supaya segera memutuskan
nasib hamba, tidak dibiarkan dalam waktu yang lama. Nanti Nabi itu dikasih kesempatan 3 kali syafaat besar itu. Ya, ini yang pertama yang diambil ini. Nah, akhirnya baru Allah berkenan untuk menjanjikan untuk segera mengadili. Setelah itu Rasul balik ke kumpulan manusia yang dalam keadaan telanjang bulat dan bingung tadi itu. Apakah langsung? Tidak, belum langsung itu. Tidak langsung diadili oleh Allah. Jadi mereka menunggu terus sampai waktu yang hanya Allah yang tahu. Di tengah-tengah menunggu semacam itu, tiba-tiba mereka mendengar suara yang sangat keras dari atas. Ternyata mereka melihat langit terpecah. Ya, kemudian terbukalah pintu-pintu langit. Yang di situ ternyata keluar malaikat dari pintu-pintu langit tersebut, turun semuanya. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran surat An-Naba, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Di hari itu langit itu dibuka lalu akan menjadi berpintu-pintu. Itu maksudnya di hari itu, di momen hari kebangkitan ini. Jadi turun semua malaikat yang ada di langit dunia itu, turun ke bumi untuk apa? Untuk mengepung seluruh manusia dan jin ikut menyaksikan hari penghisapan tersebut. Gitu ya. Jadi turun semuanya ke situ, dan ketika mereka mendekat ke bumi, maka bersinarlah bumi. Jadi ketika malaikat sudah turun dan mendekat ke bumi, barulah saat itu bumi bersinar. Itu yang disebut dalam surat Az-Zumar, surat ke-39, ketika Allah berfirman, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Di hari itu bumi bersinar dengan nur dari Tuhannya. Itu maksudnya momen saat malaikat mendekat ke bumi, lalu mereka mengepung. Dan jumlah malaikat yang mengepung itu adalah sejumlah gabungan manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, plus semua jin-jin. Jumlahnya sebanyak itu. Itu hanya malaikat di langit yang pertama. Saat mereka turun bersinar itu, mereka itu sudah antusias. Yang orang-orang Mu'taziliyah itu antusias. Apakah Allah bersama kalian? Nah, itu ya. Karena ada sinarnya tadi lah. Sehingga merasa bahwa apakah Allah bersama kalian? Maka malaikat mengatakan, belum, tapi dia pasti akan datang. Nah, sekarang coba hubungkan dengan ayat tadi. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Kalau semacam itu, berarti makna Allah datang itu bagaimana? Ya masih muhtamal dua-duanya ya. Maksud Allah datang itu bagaimana? Apakah turun bersama malaikat ataukah menampakkan diri? Itu kan mungkin dua-duanya itu. Aliran takwil maupun isbat itu mungkin. Itu ya. Nah, setelah itu mereka menunggu lagi. Saat menunggu lagi ini, kemudian tiba-tiba terdengar suara keras lagi dari arah langit. Apa yang terjadi? Ternyata langit kedua sekarang yang terbuka, kemudian menurunkan semua penghuni malaikat yang ada di langit yang kedua. Jumlahnya adalah gabungan antara manusia dan jin plus semua malaikat yang ada di langit yang pertama. Jadi langit yang kedua itu selalu jumlahnya lebih banyak daripada langit yang pertama. Itu akan membentuk ring 2. Jadi yang buat lingkaran mengepung manusia dan jin, membentuk ring yang kedua. Nah, saat mendekati bumi, bersinar lagi buminya. Sehingga orang-orang bertanya, apakah Tuhan kalian? Apakah Tuhan kami bersama kalian? Jawaban malaikat itu, tidak atau belum. Tapi nanti dia pasti akan datang. Gitu. Lalu kemudian mereka menunggu lagi. Lalu terdengar suara keras lagi. Ternyata apa yang terjadi? Terbuka lagi langit yang ketiga, turun malaikat dari langit yang ketiga. Jumlahnya 2 kali dari malaikat di langit yang kedua. Lalu mereka membentuk lingkaran berbaris, membentuk ring yang ketiga. Itu terus sampai langit yang ketujuh, dan setiap malaikat di langit tertentu itu jumlahnya 2 kali dari langit sebelumnya. Dan itu logis menurut matematika ya. Secara matematis logis, karena mengepung di ring yang terluar itu pasti jumlahnya lebih banyak daripada yang di dalam itu. Itu sampai 7 malaikat, 7 langit itu. Bayangkan ya, betapa banyaknya ya tentara Allah di hari itu. Maka makhluk terbanyak Allah itu memang malaikat. Banyak sekali. Sehingga di hari itu mustahil mau lari kemana. Ainal mafar, di Quran kan gitu ya. Mana tempat lari? Nggak ada sudah.
dikepung malaikat semacam itu untuk menyaksikan penghisapan manusia. Jadi itu maksud dari wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Jadi soffan yang pertama itu keadaan mereka berbaris, soffan yang kedua itu menunjukkan tartib dan tasnif, urutan dan pengelompokan. Ya, kenapa? Karena setiap barisan itu menunjukkan malaikat di langit yang berapa. Barisan pertama langit dunia, barisan kedua langit kedua, dan seterusnya sampai tujuh barisan. Jadi bayangkan seperti itu ya, suasana penghisapan itu. Pelan-pelan harus kita pelajari itu, kondisi kejadian di hari akhir itu. Sehingga kalau itu selalu kita hadirkan dalam zikir kita, ibadah kita, insya Allah akan membantu kita untuk lebih khusyuk, membantu kita untuk lebih takut kepada Allah, membantu kita untuk lebih zuhud. Ini ilmu kayak gini tuh pelan-pelan harus diresapi, direnungi, diingat-ingat terus itu. Ya, sehingga kita kalau pas tertimpa urusan duniawi itu akhirnya Masya Allah, saya susah hari ini ya. Tapi dibandingkan susah hari itu, apa maknanya susah hari ini? Gitu loh ya. Saya itu sedih hari ini, tapi dibandingkan tangisan hari itu gak ada maknanya. Di saat menunggu tadi, saya lupa menyampaikan, saat menunggu tadi itu orang itu nangis semuanya itu. Nangis. Nangis sampai habis air matanya. Ya. Sampai habis air mata. Di dunia pun ada orang yang dikasih sedih itu sampai levelnya nangis dan tidak bisa keluar air mata. Seperti Aisyah itu pernah dikasih sedih semacam itu. Tapi di akhirat itu ketika air mata itu habis, mereka terus menangis hingga yang keluar itu darah. Jadi akan ada momen orang itu akan menangis darah nanti di akhirat. Kalau sudah kita berhasil menghadirkan gambaran kesedihan yang luar biasa kayak begini, maka insya Allah semua susah di dunia itu kecil. Tidak ada yang benar-benar sangat besar, itu tidak ada. Karena maknanya sesedih apapun saya, nggak sampai saya menangis darah, kan gitu. Ya, tangisan darah itu sangat mungkin secara medis juga ya. Itu ada pembahasannya itu ya. Bahwa orang berkerimat ketakutan lalu pemburu darahnya itu pecah, itu keluar bersama kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan cairan itu. Sangat mungkin itu. Itu saking takutnya orang, saking paniknya orang. Makanya salah satu doa yang diriwayatkan dari Nabi itu berbunyi, Allahumma rzuqni ainaini hattalatain. Ya Allah, berilah saya dua mata yang mudah menangis. Tabkiyani bidhurufid dumu'. Tapi menangisnya itu menangis air mata. Bukan menangis darah maksudnya. Yakni tangisan air mata yang sifatnya min khasyatika. Karena rasa takut kepadamu. Qabla an yakuna dam'u daman wal adrasu jamra. Sebelum air mata itu nanti akan menjadi darah dan geraham menjadi bara api. Nah, itu salah satu doa Nabi untuk minta khasyah, minta rasa takut kepada Allah. Karena orang yang paling susah dinasihati itu yang hatinya keras, yang nggak ada rasa takut kepada Allah. Orang yang paling mudah dinasihati, yang paling mudah menerima petunjuk dari Allah adalah hati yang lembut. Di antara hati lembut adalah kalau punya rasa takut kepada Allah. Ya, jadi semacam itu. Ini ilmu yang sangat penting yang harus selalu kita ingat-ingat, selalu kita perdalam, selalu kita agendakan untuk membantu supaya hati kita menjadi khusyuk dan takut kepada Allah. Ya. Setelah itu waji'a yauma idzin bi jahannam. Ji'a itu dari kata ja'a. Ja'a itu bermakna datang. Tapi kalau digandeng dengan bi, maknanya menjadi mendatangkan. Ya, misalnya saya mengatakan ja'a Zaid, itu maknanya Zaid datang. Tapi kalau saya katakan ja'a Zaidun bil himar, itu maknanya Zaid datang dengan membawa keledai, gitu ya. Nah, di sini kata ji'a itu dimajhulkan, didatangkan. Nah, yang didatangkan apa? Bi jahannam itu ya. Baknya itu yang bermakna didatangkan. Yang didatangkan adalah neraka jahanam. Waji'a bi jahannama yauma idzin, kira-kira begitu. Di hari itu neraka jahanam didatangkan. Nah, apa maksud didatangkan di sini? Nah, kalau Ibnu Asyur menegaskan ini bahasa majazi. Makna didatangkan itu kalau makna hakikinya itu kan berada di suatu tempat lalu kemudian digiring atau diseret atau apa gitu ya. Itu makna didatangkan semacam itu. Tapi makna majaznya di sini adalah dihadirkan, ditampakkan dan dibuka pintu-pintunya. Seperti di surat Az-Zumar, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Hingga ketika
para pendosa itu mendatangi neraka, maka dibukalah pintu-pintunya. Di surat An-Nazi'at, wa burrizatil jahimu liman yara, ditampakkan neraka jahim itu bagi orang yang melihatnya. Ya. Tapi memang ada hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa neraka jahanam itu nanti akan dituntun dengan 70.000 tali kendali di tangan 70.000 malaikat. Dan neraka itu memiliki dengusan amarah yang sangat mengerikan. Nah, ini ada dalam Sahih Muslim ya. Rasulullah bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam, ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha." Neraka jahanam akan didatangkan pada hari itu yang memiliki 70.000 tali kendali, bersama setiap satu tali kendali 70.000 malaikat. Nah, ini coba ingat yang pernah kita bahas dalam tafsir surat An-Naba, angka 7 dalam bahasa Arab itu kadang bermakna majasi, bermakna banyak sekali. Ya, bisa jadi yang dimaksud adalah itu. Jadi saking banyaknya, dikasih ribuan itu untuk menunjukkan susah menghitungnya, maka dibuat angka 70.000 ini. Maka setelah neraka itu tampak tegak di sebelah kiri arsy, jadi kata dalam Fathul Qadir itu dikatakan begitu, ketika neraka jahanam itu sudah tegak di sebelah kirinya arsy, maka tidak ada satupun malaikat muqarrabin dan nabi yang diutus, melainkan semuanya berlutut ketakutan dengan kedua lututnya sambil berdoa, ya Rabbi nafsi nafsi, ya Rabbi nafsi nafsi, diriku diriku gitu. Aduh, gimana aku ini, gitu ya. Jadi bayangkan betapa mengerikannya hari itu, sampai malaikat yang nggak pernah berdosa sekalipun itu takut. Sampai nabi-nabi yang diutus yang maksum pun jadi takut, dan mereka tuh nggak berpikir menyelamatkan umatnya. Mereka berpikir dirinya sendiri, ya Rabbi nafsi nafsi, itu saking dahsyatnya ketakutan pada hari itu, gitu ya. Makanya ayat berikutnya, yauma idzi yatadzakkarul insan, di hari itu manusia akan yatadzakkaru. Apa yatadzakkaru? Yatadzakkaru bermakna mengingat. Mengingat di sini itu adalah mengingat yang sifatnya qasran, dipaksa. Pasti akan mengingat. Jadi kalau sebelumnya lupa, nanti di hari itu akan ingat semuanya. Apa yang diingat? Masa lalunya pada saat di dunia. Nah, apa yang diingat? Terutama sekali yang diingat itu adalah diantaranya yang disebutkan dalam tafsir adalah dia akan mengingat kebodohannya karena menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh di dunia. Dia akan teringat kebodohannya sibuk menumpuk harta tanpa ada tujuan yang jelas. Dia akan mengingat kebodohannya mengejar ambisi duniawi yang akan segera ditinggalkan. Dia akan mengingat kebodohannya dalam larut dalam kesedihan berkepanjangan tanpa ada kejelasan amalnya untuk akhirat itu apa. Teringat semuanya. Juga akan teringat kebodohannya yang memilih maksiat, kefasikan dan kekufuran. Semua maksiat-maksiatnya itu akan teringat di hari itu. Itu maksud dari yatadzakkarul insan. Di saat itu baru dia hatinya siap menerima nasihat. Jadi dia sudah siap tobat, siap rendah hati karena sudah melihat nyata betul ya balasan Allah itu. Tapi sayang, tobat di hari itu sudah tidak berguna. Penyesalan yang tidak ada maknanya. Tangisan yang sudah tidak dilihat oleh Allah. Walaupun nangis darah di hari itu sudah nggak ada maknanya. Allah nggak kasihan sudah. Kalau nangisnya masih di dunia, Allah masih sayang, masih bisa mengasihani. Tapi kalau sudah di akhirat, itu murka Allah sudah luar biasa. Jadi sudah percuma. Makanya di ayat berikutnya, wa anna lahu dzikra. Anna di situ maknanya min aina. Dari mana? Ya. Dari mana? Dari mana lahu dzikra? Ada perkiraan naf'un di situ. Wa anna lahu naf'u dzikra. Dari mana ada manfaat mengingat di hari yang semacam itu. Jadi seakan-akan diingatkan di hari itu sudah tidak ada lagi gunanya mengingat-ingat masa lalu. Secara implisit mengajarkan kepada kita, selama kita masih ada di dunia, kalau kita mengingat-ingat kebodohan di masa lalu, mengingat dosa-dosa di masa lalu, terus kita istighfar, kita menyesal, kita minta ampun kepada Allah, insya Allah itu berguna, ya, insya Allah itu bermanfaat bagi kita. Makanya ini termasuk salah satu agenda penting pada kita. Pada saat kita misalnya beri kesempatan Allah bangun malam, itu pas diam, itu berduduk, tafakur, tazakur, diingat-ingat kebodohan-kebodohan kita di masa lalu.
Diingat-ingat kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Selesai sholat gitu ya, itu mengingat-ingat kesalahan di masa lalu, hal-hal yang memalukan yang pernah kita lakukan, hal-hal yang merasa kita itu menyesal sekali, dan andaikan diketahui banyak orang, kita itu akan merasa sangat malu misalnya. Itu diingat-ingat sampai kita tuh merasa rendah, hina, merasa bodoh di hadapan Allah, kemudian bisa mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, itu yang sangat bermanfaat. Ingatan memori kayak gitu itu yang bermanfaat. Kalau ingatan-ingatan yang tidak bermanfaat, mengingat-ingat hal yang membuat kita itu makin membuat tidak bisa bersyukur, ingatan-ingatan yang membuat dengki pada hamba Allah yang lain, ingatan-ingatan yang membuat kita itu jadi benci pada hamba Allah yang lain, hal kayak gitu tidak perlu diingat-ingat, karena hanya akan merusak jiwa, tidak menambah amal, dan malah menambah akhlak yang buruk. Jadi kita diajari tadzakur yang baik itu yang seperti apa. Ingatan terbaik adalah mengingat kesalahan di masa lalu, karena itu akan berdampak memperbaiki di masa yang akan datang, ya. Baik, saya kira itu kajian tafsir hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.